Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apa semuanya sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, sebelum pembelajaran mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya, meskipun masih belum bisa tatap muka ya, tapi kita bisa belajar secara daring. Hari ini pembelajarannya yaitu SPLTV. Ada yang tahu apa kepanjangan SPLTV? Iya, betul. Sistem persamaan linear 3 variabel. Sebenarnya di SMP kalian sudah belajar tentang persamaan linear 1 variabel dan 2 variabel. Tapi di SMA kali ini kalian akan belajar 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel itu apa sih, Bu? Nah, sebelum itu kalian simak dulu 2 gambar berikut. Apa kalian pernah datang ke tempat itu? Pasti pernah ya. Tapi apa hubungannya antara gambar itu dengan SPLTV? Nah, coba. Ketika kalian membeli penghapus, penggaris, dan buku di gambar itu, kemudian kalian datang ke kasir dan membayarnya, tapi si kasir tidak memberi struk. Jadi kalian tidak tahu nih berapa harga per itemnya. Nah, disinilah pentingnya SPLTV. Kalian bisa mencari tahu harga per itemnya. Jadi tetap semangat untuk belajar materi hari ini, karena sangat bermanfaat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Kalian bisa menentukan konsep SPLTV, dan yang kedua, kalian bisa menyusun persamaan dan menyelesaikannya menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Jadi, simak pembahasan selanjutnya ya. Yang pertama yaitu konsep SPLTV. Ada yang tahu pengertian dari SPLTV? Ya, betul. Suatu persamaan linear yang memiliki 3 variabel dan masing-masing variabel berderajat 1. Coba kalian lihat contoh ini. Dari pengertian tersebut, apakah ini termasuk persamaan linear? Iya. Kenapa? Karena sama dengan. Kemudian, apakah ini termasuk memiliki 3 variabel? Iya. Apa saja? X, Y, dan Z. Kemudian, apakah berderajat 1? Iya. Karena X itu pangkat 1, jadi berderajat 1. Kemudian, apakah kalian sudah paham atau belum? Kalau belum paham, kalian catat pertanyaannya, kemudian kalian kirim di WhatsApp group untuk kita diskusikan setelah ini. Oke, selanjutnya setelah melihat konsep, kita beralih ke bentuk umum SPLTV. Coba, ada yang tahu nggak bentuk umum dari SPLTV itu seperti apa? Ya, seperti ini. Jadi, ini itu SPLTV karena memiliki 3 variabel, X, Y, dan Z, dan berderajat 1. Kemudian coba kalian lihat, A1, B1, C1, A2, dan seterusnya itu apa ya? Nah, ini dinamakan dengan koefisien, betul. Coba, A1 koefisien dari X, kemudian B2 koefisien dari Y, dan C3 koefisien dari Z, betul. Kemudian D1, D2, D3 itu apa ya, Bu? Nah, itu adalah konstanta. Jadi di SPLTV ini ada koefisien, variabel, dan konstanta. Baik, kemudian bagaimana ya menyusun SPLTV dari soal cerita? Nah, misalkan ada Bu Siti yang membeli oleh-oleh khas Jember. Ia membeli 1 kotak roll tape, 10 bungkus suar-suwir, dan 7 kotak jenang wuluh dengan harga 520.000. Nah, jadi persamaannya seperti apa ya? Ada yang tahu caranya? Nah, kita pertama tentukan dulu pemisalannya. Jadi roll tape kita misalkan dengan X, boleh. Kemudian suar-suwir kita misalkan dengan variabel Y, dan jenang wuluh variabel Z, boleh. Kemudian kita ingat bahwa Bu Siti itu membeli 1 kotak roll tape, artinya 1 X. Kita bisa tulis dengan X saja. Kemudian membeli 10 bungkus suar-suwir, artinya 10 Y, dan 7 kotak jenang wuluh, artinya 7 Z. Nah, di sini kan Bu Siti itu membeli semuanya. Kita bisa lambangkan dengan penjumlahan.
Kemudian sama dengan berapa? 520.000. Betul sekali. Nah, di sini apa masih ada yang kesulitan? Jika ada yang kesulitan, kalian catat dulu pertanyaannya, mana yang sulit, dan kalian kirim nanti di WhatsApp group. Oke. Kemudian kita masuk ke latihan soal. Jadi, jika ada soal cerita seperti ini, kalian simak ya. Karena acara Maulid Nabi Muhammad akan segera dilaksanakan, maka Rara, Najwa, dan Vina pergi ke pasar tradisional untuk membeli buah-buahan. Jika Rara membeli 1 kg apel dan kemudian membeli 3 kg mangga, kemudian 4 kg salak dengan harga 80.000, sedangkan Najwa membeli 2 kg apel, 3 kg mangga dan 3 kg salak dengan harga 100.000. Kemudian Vina membeli 2 kg apel, 2 kg mangga dan 4 kg salak dengan harga 100.000. Bagaimana ya bentuk umum dari persamaan-persamaan tersebut? Nah, kalian bisa kerjakan. Kalian stop dulu video ini, kalian kerjakan sendiri. Setelah selesai, kalian putar kembali dan kalian cocokkan dengan hasil yang akan Ibu kerjakan sebentar lagi. Jadi kalian stop dulu ya video ini. Oke, bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Selanjutnya kita bahas ya. Pertama, kita misalkan, betul sekali. Kita misalkan apel dengan variabel X, kemudian mangga dengan variabel Y, dan salak dengan variabel Z. Betul. Kemudian, dari persamaan Rara ini, kita bisa bentuk seperti apa? X plus 3Y plus 4Z sama dengan 80.000. Kenapa X? Karena ia membeli 1 kg apel. Kenapa 3Y? Karena ia membeli 3 kg mangga. Dan kenapa 4Z? Karena ia membeli 4 kg salak. Betul sekali. Sama dengan 80.000. Karena harganya semuanya 80.000. Nah, kemudian untuk Najwa bagaimana? 2X plus 3Y plus 3Z sama dengan 105.000. Untuk Vina, 2X plus 2Y plus 4Z sama dengan 100.000. Betul. Bagaimana? Apa masih ada yang salah atau benar semua nih? Baik, untuk yang salah ataupun yang sudah benar semua, nggak apa-apa. Kita tetap beri aplaus. Oke, tadi sudah menyusun. Sekarang kita masuk ke tujuan kedua, yaitu menyelesaikan persamaan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kita pakai saja yang bentuk yang sebelumnya kita buat ya. Nah, di sini kita tinggal mencari bagaimana sih harga dari tiap kilo buah itu. Jadi 1 kilo apel berapa, 1 kilo mangga berapa, dan 1 kilo salak berapa. Kita simak ya. Dari permasalahan Rara, Najwa, dan Vina, kita bisa jadikan persamaan 1, 2, dan 3. Nah, kemudian Ibu coba minta ke kalian untuk fokus di persamaan 1. Coba kalian lihat, kira-kira nilai apa ya yang bisa kalian dapatkan dari persamaan 1? Ada yang bisa? Ya, benar. Kalian bisa menemukan nilai X. Kok bisa? Karena nilai X ini kan koefisiennya hanya 1, jadi kita bisa memindahkan selain X itu, jadi 3Y plus 4Z itu kita pindahkan ke sisi yang kanan. Jadi X sama dengan minus 3Y minus 4Z plus 80.000. Nah, kalau udah ketemu X-nya, kita apakan? Ada yang bisa? Benar, kita substitusikan. Kita substitusikan pertama ke persamaan 2. Jadi persamaan 2 itu kan 2X plus 3Y plus 3Z sama dengan 105.000. Nilai X-nya kita ubah. Kemudian kita kalikan 2 dikali minus 3Y, 2 dikali minus 4Z, 2 kali 80.000. Nah, kalau sudah ketemu, kalau sudah dikalikan, selanjutnya apa? Dikelompokkan. Y dengan Y, jadi minus 6Y ditambah 3Y, minus 8Z ditambah 3Z, dan seterusnya. Kemudian 160 kita pindahkan ruas, jadi negatif. Kok bisa negatif? Ya karena positif dipindah ke sisi kanan jadi negatif, begitupun sebaliknya. Selanjutnya kita tinggal mengurangi, jadi minus 3Y minus 5Z sama dengan minus 55.000. Karena kedua sisinya ini kan minus dan minus,
Jadi kita bisa mengalihkan dengan negatif. Supaya apa? Supaya sama-sama positif. Jadi negatif 3Y dikali negatif, ya 3Y. Negatif 5Z dikali negatif, jadi plus 5Z. Begitu. Jadi ini adalah persamaan 4. Kemudian untuk mencari persamaan 5, kita bisa masukkan X ke dalam persamaan 3. Sama seperti tadi, X-nya nilainya kita ubah. Kemudian kita kalikan 2 kali minus 3Y, 2 kali minus 4Z, dan 2 dikali 80.000. Setelah itu apa anak-anak? Ya benar, kita kelompokkan Y dengan Y, Z dengan Z, kemudian 160.000 kita pindahkan ruas. Kemudian setelah dikurangi, hasilnya minus 4Y plus minus 4Z sama dengan minus 60.000. Sama-sama negatif ya kedua ruasnya, jadi dikali dengan negatif. Jadi hasilnya yaitu 4Y plus 4Z sama dengan 60.000. Ini adalah persamaan 5. Oke, selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5 ini. Caranya gimana? Caranya kita cari apa sih yang mau kita hilangkan variabelnya. Misalkan kita ingin menghilangkan variabel Y. Jadi variabel Y ini harus dikurangi, benar. Harus dikurangi. 3 dikali berapa? Hasilnya 12Y. Dan 4 dikali berapa? Hasilnya 12Y. Kalau sama-sama 12Y kan bisa dikurangi. Nah, jadi untuk persamaan 4 ini kita kalikan dengan 4. Dan persamaan 5 kita kali dengan 3. Supaya Y-nya bernilai sama. Kemudian setelah kita kurangi, hasilnya yaitu 8Z sama dengan 40.000. Kemudian gimana? Z-nya ini 8-nya jadi penyebut untuk membagi. Kok bisa jadi pembagi, Bu? Nah, karena kan pindah ruas. Kalau perkalian, kan 8 dikali Z. Kalau perkalian pindah ruas, jadinya pembagian. Jadi Z bernilai 5.000. Selanjutnya setelah Z-nya kita ketahui, kemudian kita bisa substitusikan ke persamaan 4 untuk mendapatkan nilai Y. Jadi Z-nya kita jadikan 5.000, kemudian 5 kali 5.000 hasilnya 25.000. Kemudian pindah ruas, kemudian hasilnya yaitu Y sama dengan 10.000. Kenapa? Karena 30.000 dibagi 3. Oke, kita sekarang sudah punya nilai Z dan juga nilai Y. Selanjutnya kita substitusikan nilai itu ke persamaan 1. Ini bebas, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Oke, coba kita substitusikan ke persamaan 1. Jadi nilai Z kita ubah, nilai Y kita ubah. Kemudian 3 dikali 10.000, 30.000. 4 dikali 5.000, 20.000. Kemudian kita tambahkan hasilnya 50.000. Kemudian 50.000 ini pindah ruas. Dan hasilnya X sama dengan 30.000. Jadi di sini X itu kan sama dengan 30.000. Kita ingat bahwa X itu adalah apel. Jadi apel harganya 30.000, betul sekali. Kemudian Y sama dengan 10.000, artinya harga 1 kg mangga sebesar 10.000. Kemudian Z sama dengan 5.000, artinya 1 kg salak sama dengan 5.000 rupiah. Betul sekali. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita bisa simpulkan apa saja? Pertama, pengertian SPLTV. Masih ada yang ingat? Ya, SPLTV adalah suatu persamaan linear 3 variabel, di mana masing-masing variabel berderajat 1. Betul. Kemudian, ada yang ingat bentuk SPLTV? Ya, seperti ini ya. Kemudian, untuk penyelesaian SPLTV yang barusan, apa masih ada yang kesulitan? Jika masih ada yang kesulitan, kalian catat dan kirim di WhatsApp group atau bisa kalian tulis di kolom komentar. Kemudian, untuk melatih pemahaman kalian tentang materi hari ini, kalian bisa buka buku paket sekarang. Buka buku paket halaman 65 di uji kompetensi 2.2. Nah, di sana kalian kerjakan soal nomor 1 dan 4 saja ya. Ini adalah tugas individu. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan sebentar. Sebentar lagi masih ada diskusi kelompok di WhatsApp group. Jadi, untuk tugas kelompoknya akan Ibu kirim sebentar lagi. Ingat, tugas individu dikirim di pertemuan selanjutnya, dan tugas kelompok akan Ibu kirim sebentar lagi. Oke, terima kasih dan tetap semangat mengerjakan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.